Hello everyone, welcome back to my online class. In this section, we're still gonna talk about the phonology, but we will talk another subtopic. We will focus on the minimal pairs and super segmental features. Okay, here, as stated before, in phonology, we will talk about the phonemes, but we are not going to discuss about the characters or what phoneme is, because I have already told to you. But in this section, we tend to focus on the minimal pairs. So minimal pairs is a way to identify a distinctive feature of two words compare. It means that this is a way to identify the occurrence of the phoneme in a language. If we want to know what kind of phoneme a language have, or if you want to prove whether these two phonemes are similar or different in a language, you have to use the minimal pairs. Di sini minimal pairs itu adalah sebuah cara di mana kamu membandingkan dua buah bunyi, yaitu bunyi yang dibandingkan itu harus dalam kondisi pasangan terkecil. Maka kalau ada pasangan terkecil berarti hanya bisa satu pasang, yaitu dua buah bunyi, ya. Berarti kita membandingkan dua buah bunyi atau satu pasang bunyi dalam lingkungan yang sama. Jadi bunyi itu harus berada dalam sebuah kata yang memiliki distribusi yang sama. Distribusi yang sama seperti apa? Misalnya sebuah kata yang terdiri dari sama-sama bukan satu buah kata ya, dua buah kata ya. Dua buah kata yang dibandingkan itu harus memiliki distribusi sama-sama 4 buah bunyi, atau 3 buah bunyi, atau 2 suku kata bunyi, 2 syllable atau 3 syllable, yang mana lingkungannya sama, jadi bunyinya sama, hampir mirip, hanya ada 2 buah bunyi atau satu pasang bunyi yang berbeda. Satu pasang itu maksudnya apa? Satu pada kata pertama, satu lagi pada kata yang kedua yang akan dibandingkan. Contohnya pada kata lupa dan rupa, ini juga sudah pernah kita bandingkan di sesi sebelumnya. Ini terdiri dari 4 buah bunyi, dan dia berada di distribusi yang sama, yaitu berada di lokasi yang sama, yaitu sama-sama di depan. Jadi kalau kamu ingin membandingkan, distribusinya harus sama, lingkungannya sama, yang kedua distribusinya sama. Lingkungannya itu apa? Dia sama-sama terdiri dari 4 bunyi. Kata pertama terdiri dari 4 bunyi, kata kedua juga terdiri dari 4 bunyi. Kemudian kata yang pertama itu belakangnya upa, kata kedua juga belakangnya upa, berarti tersisalah dia yang akan dibandingkan. Kemudian dia harus berada distribusinya harus sama, yaitu dia sama-sama di depan. Jadi dua hal yang harus diperhatikan, lingkungannya harus sama, yang kedua distribusinya harus sama, yaitu posisi dia muncul itu harus sama. Jadi kamu tidak bisa membandingkan bunyi yang pada kata pertama itu terletak di depan, sedangkan bunyi pada kata kedua terletak di belakang. Itu nggak bisa. Jadi harus sama-sama di depan, atau sama-sama di tengah, atau sama-sama di belakang. Jadi distribusinya harus sama di dalam sebuah kata. Kemudian lingkungannya hampir mirip. Nah, hampir mirip itu kenapa? Jadi tidak bisa dikatakan juga harus 100% mirip. Kalau 100% mirip berarti membandingkan dua buah kata yang sama, yaitu kata lupa dengan kata lupa itu 100% mirip, berarti itu sama 100%. Berarti nggak ada lagi yang perlu dibandingkan. Jadi kita tidak bisa membandingkan yang 100% mirip, tapi hampir mirip. At least there is only one distinctive feature left. Itu ya, jadi syaratnya itu. Kalau sudah memenuhi syarat itu baru bisa dilakukan minimal pairs. Dan tujuannya sekali lagi adalah untuk mengidentifikasi kemunculan sebuah morfem. Yang kedua, untuk membuktikan apakah morfem ini sama atau berbeda dalam sebuah bahasa. Kalau dia tidak change meaning, tidak merubah makna dari kata tersebut, maka dia adalah fonem yang sama. Tapi kalau dia merubah makna, maka dia adalah fonem yang berbeda. Okay, so this is about the minimal pairs. Super segmental phonemes. I write it here in Indonesian language because saya pun juga tidak begitu senang
untuk membahas ini dalam menggunakan bahasa Inggris karena saya takut nanti kamu tidak begitu paham untuk pengantar ini. Tapi nanti if you take the phonology class, I really hope that you can read the English version book as the source, so kamu bisa tahu terminologi yang lebih tepat dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini terminologinya. Jadi sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa bunyi atau phoneme atau speech sound, baik itu bunyinya, fontnya ataupun fonemnya itu terbagi dua, segmental dengan super segmental. Segmental itu adalah bunyi-bunyi bahasa yang bisa disegmentasikan atau yang bisa dibagi-bagi berdasarkan place articulation, manner articulation, dan kemudian vibrasinya juga, ya kan. Tapi ada bunyi-bunyi ternyata yang tidak bisa disegmentasikan. Kita menyebutnya super segmental phoneme. Bunyi ini adalah bunyi-bunyi yang diproduksi ketika bersamaan terjadinya proses produksi bunyi segmental, ya. Jadi bunyi super segmental itu terjadinya bersamaan. Ketika proses itu terjadi, apa saja sih bunyi super segmental yang bisa dihasilkan? Di antaranya ada stressing atau tekanan, nada, intonation, kemudian durasi atau kala, panjang pendek itu durasi. Berdasarkan buku Hair yang saya pakai sebagai reference di dalam sebagai reference di dalam penulisan slide ini, stress atau tekanan itu menyangkut lemah kerasnya bunyi bahasa. Jadi kalau lemah atau kerasnya bunyi bahasa itu adalah stress. Bagaimana maksudnya lemah atau keras? Seperti yang mana kita tahu, bunyi itu kan dihasilkan dari udara yang dipompa dari paru-paru. Semakin kuat arus udara, maka pasti memiliki tekanan yang kuat juga. Jadi kalau arusnya kuat, pasti tekanannya kuat. Kalau tekanannya kuat, pasti bunyinya keras. Berarti super segmentalnya keras. Kalau tekanannya lemah, maka super segmentalnya pun juga lemah atau tekanannya pun juga lemah. Oke, itu yang disebut dengan tekanan atau stressing. Pitch itu tergantung dengan tinggi rendahnya bunyi. Jadi kalau tadi keras lemah, sekarang tinggi rendah. Kalau tinggi rendah bedanya apa? Kalau keras lemah itu kaitannya pada tekanan. Ya, ini agak fisikaan ya. Saya harap kamu tetap enjoy. Kalau nada itu tergantung pada tinggi rendah. Nah, kalau tinggi rendah apanya dong? Frekuensinya. Jadi ketika arus udara dari paru-paru itu mengalir ke vocal cord dan ke articulators, ternyata kalau frekuensinya itu tinggi, maka nadanya pasti tinggi. Berarti kalau nadanya tinggi, berarti super segmental nadanya pun juga tinggi. Itu yang dimaksud dengan super segmental nada. Jadi kalau frekuensi bunyinya itu tinggi, hertznya itu tinggi ya, maka nadanya akan tinggi. Kalau frekuensinya rendah, maka nadanya akan rendah. Itu contohnya yang kayak gimana? Ya, yang kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah frekuensi, itu nada. Tapi kan nggak harus lantang, karena kalau lantang itu tekanan, keras. Oke? Jadi kalau tekanan itu adalah keras lemahnya tekanan. Tapi kalau nada itu adalah tinggi rendahnya frekuensi. Jadi nggak harus kan kamu menyebutkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu teriak-teriak kan nggak harus. Tapi itu adalah nadanya, berarti frekuensinya yang kamu atur. Itu pitch. Kemudian super segmental yang ketiga adalah juncture atau jeda. Jeda itu apa? Jeda itu adalah proses adanya hentian. Maka ketika kamu memproduksi suatu bunyi, terjadi stop atau hentian, kemudian setelah berhenti kamu sambung lagi membunyikan bunyi berikutnya, itu yang disebut dengan jeda. Jadi ada stop kemudian nyambung lagi. Proses jeda itu hentian kemudian sambung lagi. Jadi ketika proses terjadinya hentian dan kemudian menyambung lagi bunyi berikutnya, itu yang terjadi super segmental di sana, yang disebut dengan jeda. Jadi super segmental itu ada yang berbentuk jeda, ada yang jedanya itu sifatnya total. Jadi berhentinya itu total. Nah, ini kalau orang yang suka nyanyi atau paduan suara pasti ngerti banget ya. Jadi ada yang jedanya itu total, berhenti. Ada yang jedanya itu sementara atau setengah. Nah, berarti super segmentalnya pun ada yang total, ada yang sementara. Jadi yang kalau sementara itu habis jeda sedikit aja langsung lanjut lagi. Tapi ada yang jedanya total, dia benar-benar cut off, berhenti dulu. Oke. Itu tipe yang ketiga dari super segmental. Kemudian tipe yang keempat dari super segmental ini adalah durasi atau period atau kala.
ini menyangkut singkat atau panjangnya atau lamanya bunyi bahasa. Jadi ada bunyi bahasa itu yang panjang, ada yang pendek. Ini kalau misalnya kamu, ya balik lagi ya, kalau kamu biasa nyanyi, kamu biasa mengaji, itu pasti kamu tahu banget ada yang harkatnya panjang, ada yang pendek, maka itulah yang super segmental. Nah, dalam bahasa-bahasa tertentu, super segmental ini menentukan makna. Kalau ada bahasa tertentu yang tidak menentukan makna. Sekali lagi, I stated before, in Indonesian language, super segmental dominan, khususnya dalam buku yang saya pakai itu Khair, dan buku apa ini satu lagi ini bukunya Profesor Dr. Ahmad, ini sebagai linguistik umum. Dalam bahasa Indonesia super segmental kita tidak ada. Oke. Khususnya untuk yang durasi ini juga. Tapi kalau dalam bahasa yang lain itu super segmentalnya sangat berpengaruh atau sangat menentukan makna. Seperti durasi ini atau panjang pendeknya, contohnya dalam bahasa Arab. Kalau yang panjang kamu pendekkan, itu akan membedakan makna dengan yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu merubah panjang pendek suatu bacaan, ada yang ma-nya harus panjang 2,5 harkat, atau ada yang ma-nya pendek cuma 1 harkat saja, itu akan merubah makna. Maka dalam bahasa tersebut super segmentalnya dianggap sebagai fonem. Jadi sifatnya super segmentalnya itu adalah fonemis. Kalau dalam bahasa Indonesia super segmental itu ada, tapi tidak bersifat fonemis. Jadi tidak dianggap sebagai perubah makna. Oke? Nah, maka yang bisa kita katakan atau kita simpulkan di sini adalah dari bentuk-bentuk super segmental fonem itu sifatnya tidaklah sama dalam setiap bahasa. Itu kembali lagi pada sikap bahasa masing-masing. Nah, ini salah satu contoh dari super segmental fonem. Stressing, kalau tadi nada ya, kalau tadi panjang pendek ya kita ambil ya, kala atau durasi. Sekarang stressing ini saya ambil dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris stressing itu sangat menentukan makna di dalam bahasa Inggris. Makanya super segmental stressing dalam bahasa Inggris sangat fonemis sistemnya. Ini adalah beberapa kata yang pronunciation-nya mirip. Pronunciation-nya mirip, spelling-nya mirip, hanya saja pronunciation-nya itu dibedakan berdasarkan stressing. Dia akan berubah maknanya karena stressing-nya. Yang ditulis capitalize ini adalah yang menjadi tumpuan stressing-nya. Present, jadi tekanannya di awal. Present, tekanannya yang di kedua. Produce, protest. Nah, itu perbedaan stressing ini membedakan makna di dalam bahasa Inggris. Nanti untuk lebih tepatnya kamu bisa ambil kelas pronunciation, how to pronounce it well. I do believe that your lecturer is better than me. Dan kalau ingin mengenal lagi mengenai analisis fonologinya, jangan lupa kamu ambil kelas fonologi untuk mengetahui ini, mengenai stressing dan mengenai bentuk-bentuk super segmental yang lainnya. Jadi ini baru sepintas saya berikan sebagai general knowledge in introduction to general linguistics, especially in a phonology. Jadi ini ya contoh yang stressing, dan ini adalah sources yang saya pakai untuk membuat slide ini. Saya harap kamu bisa memahami part kedua dari section phonology. Thank you for watching and hearing my slide and my presentation. See you. Bye-bye.